Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan walaupun kita jauh ya, tapi tetap kita bisa bertemu melalui layar ini ya, layar kecil kalau kalian pakai HP, tentunya layar agak lebar kalau kalian pakai laptop ya. Ini Ibu Siti, kalau untuk anak perempuan udah enggak asing lagi ya. Ini Ibu Siti Halia yang biasa ngasih keputrian, tapi sekarang mungkin Ibu ingin berbicara tentang bagaimana sih cara belajar di saat pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya untuk kalian belajar itu terserah dari diri kalian sendiri. Yang paling utama itu keinginan untuk belajar. Apakah keinginan untuk belajar itu tinggi, sedang, atau rendah? Kalau keinginan belajarnya tinggi, maka ini ada sedikit ya tips dari Ibu bagaimana caranya. Yang pertama, kondisikan seperti kalian ini berada di sekolah atau di kampus. Jadi tidak malas, udah nggak apa-apa lah sekarang mah daring ini cukup, nggak mandi juga nggak apa-apa, nggak ini juga nggak apa-apa. Itu jangan sampai itu terjadi kalau kalian ingin sukses dalam belajarnya. Yang kedua, bagaimana cara jaga manajemen waktu. Kalau toh ternyata ketika belajar kalian jam 6 sudah siap berangkat ke sekolah, nah sekarang agak sedikit maju mungkin, atau ya maju waktunya, asalnya jam 6 udah setengah 7 kita sudah siap-siap. Siap-siapnya itu seperti kita mau berangkat ke sekolah, pakai seragam, ya tentunya udah mandi, pakai seragam gitu ya. Walaupun mungkin pakai seragamnya karena memang daring akan kelihatan cuma setengah badan, lalu ke atasnya pakai seragam, ke bawahnya pakai sarung atau apapun lah, itu enggak masalah. Yang penting kalian nampak di layar seperti sedang belajar di kelas. Kemudian belajarnya serius, jangan matikan videonya, matikan videonya lalu leha-leha rebahan. Enggak, itu enggak serius, enggak akan berhasil. Itu bukan cara belajar selama pandemi, itu cara santai selama pandemi. Kalau pelajar ya harus belajar, otomatis belajarnya harus serius, harus seperti kalian betul-betul berhadapan dengan guru gitu. Kemudian kita pun harus mencari media belajar yang tepat. Gimana caranya? Banyak. Apakah mau nanya ke Abah Google atau Mbah Google, atau mau nanya ke teman-teman sehingga kita bisa berdiskusi dengan teman-teman. Manfaatkan fasilitas media, HP, laptop atau apapun itu dimanfaatkan. Kita bisa melaksanakan video call dengan teman-teman, bukan dengan satu teman loh. Kalian lebih pintar lah untuk hal ini ya. Jadi untuk video call, yuk kita bahas tentang apa pelajaran yang harus dibahas. Apakah itu matematika, apakah itu IPS, apakah itu bahasa Indonesia. Bahkan mungkin santainya kalian membahas tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya ini kita akan membuat aransemen sebuah lagu yang nantinya akan menjadi sebuah tampilan yang cukup bagus untuk kalian semuanya. Kemudian berikutnya mungkin selain kita mencari media belajar yang tepat, yang sesuai dengan pelajaran yang sedang dilakukan, yang sedang dihadapi oleh kalian, termasuk juga kalian jangan sampai terputus komunikasi dengan guru kalian sendiri. Kalian boleh wapri atau WA pribadi atau japri atau apapun itu untuk bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ini loh yang paling penting, yang tadi juga sudah disebutkan. Kita kan daring, yang penting setengah tubuh ke atas kelihatan, backgroundnya terserahlah mau apapun,
mangga silahkan. Tapi yang terbaik adalah tetap di meja belajar. Dan meja belajarnya juga rapi, ya, sehingga nyaman untuk belajar. Ya, itu yang paling penting. Karena apa? Karena ketika kita belajar dengan kondisi meja yang penuh dengan segala hal, oke, boleh di situ ada makanan, camilan atau apa ya, tapi itu hanya sebagai pendukung, bukan berarti belajarnya enggak, camilan habis. Biasanya seperti itu. Namun tidak salah itu juga, tapi tetap meja belajar di saat belajar daring pun tetap harus rapih. Kemudian teman-teman yang diajak diskusi pun itu tentunya teman-teman yang menurutmu enak diajak bicara, enak diajak diskusi, sehingga bisa saling mengisi, take and give, ya, tidak hanya tarik aja tapi nggak mau ulur. Wah, itu merugikan, ya, apa ya istilah anak sekarang namanya, ya, licik ya, mungkin seperti itu, atau satunya dikacangin, seperti itu kalau kata anak sekarang. Kemudian ini loh yang paling penting, bukan cuma camilan yang harus disiapkan, tapi juga harus ada air putih. Minum air putih yang banyak karena kita butuh imun, ya, butuh imun, mengingat aktivitas kita itu lebih sering di dalam di dalam ruangan rumah, di dalam ruangan, sehingga gerakan tubuh kita pun pasif atau pasif, tidak terlalu aktif, sehingga kurang geraknya kita pun akan menimbulkan berkurangnya imun tubuh kita. Kemudian selain minum air putih, ya tentunya biasanya minum air putih itu akan lebih nikmat setelah berolahraga. Olahraganya nggak usah olahraga yang berat-berat, ya, olahraga yang ringan aja. Yang penting dari mulai kepala sampai kaki itu tergerakkan, ada gerakan untuk bagaimana bagaimana melenturkan leher, kemudian sendi-sendi yang ada di tangan, sendi-sendi yang ada di badan, pinggang, pinggul, kaki, dan semuanya itu digerakkan. Olahraga yang ringan-ringan, termasuk mungkin juga kalau boleh kalian melaksanakannya di luar, ya, di alam terbuka dengan sinar matahari yang bisa kita nikmati dan bisa kita jadikan sumber dari vitamin D. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Tapi jangan lupa pula bahagia. Bahagiakan dirimu dengan apapun yang kamu miliki, dengan situasi apapun yang ada saat itu. Tidak lupa pula ajak keluarga semuanya untuk bisa menilai, mengetahui kondisi kalian belajar, sehingga kalian belajar bisa nampak serius, ya, karena di situ ada orang tua. Kalau kebetulan orang tua di rumah, di situ ada kakak, ada adik, dan semuanya bisa menjadi pendukung kalian belajar di rumah. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.